World Health Organization atau WHO mencatat lebih dari 1 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahun di dunia. Lebih dari setengah korbannya adalah pengguna jalan yang rentan, termasuk pejalan kaki. Risiko semakin meningkat disebabkan oleh trotoar, penyeberangan, dan akses di persimpangan yang tidak dirancang dengan baik. Salah satu simpul yang padat di ibu kota ini adalah Duku Atas, persimpangan antara Jalan Jenderal Sudirman dan Sungai Ciliwung. Akibatnya ada 4 sisi kuadran. Pertama, di stasiun MRT Duku Atas dan stasiun kereta bandara BNI City. Kedua, stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Ketiga, komplek perkantoran dan apartemen BNI. Dan keempat, halte Transjakarta Galunggung dan Gedung Landmark. Sayangnya, belum ada jalan yang efektif dan efisien bagi pejalan kaki yang menghubungkan keempat kuadran. Pejalan kaki harus berjalan menyeberang dan memutar jika ingin ke sisi yang berseberangan. Saya akan coba eksperimen untuk jalan dari satu moda transportasi ke transportasi lain. Jadi ini dari stasiun MRT Duku Atas BNI mau menuju ke LRT Jabodebek Duku Atas BSI yang letaknya ini antara satu kuadran dengan kuadran lainnya ini saling berseberangan ya, bentuknya diagonal. Kira-kira berapa menit waktu yang dibutuhkan? Saya pun memulai dengan memasuki terowongan Kendal dan melalui stasiun KRL Sudirman. Berpindah dari MRT Duku Atas ke arah LRT Jabodebek Duku Atas memang harus melewati peron dari KRL Sudirman ya. Ini saya waktu kesini sih bukan jam rush hour berangkat ataupun pulang kerja, jadi bisa dibayangkan kalau kita harus melewati ini ketika antriannya penuh dengan penumpang di jam rush hour. Setelah itu, saya melalui Duku Atas Multifunction Pedestrian Bridge dan akhirnya sampai dalam waktu 11 menit. Sekarang saya mau mencoba rute kedua, bukan antar kuadran yang diagonal, tapi dari Gedung Landmark dan juga halte Transjakarta Galunggung menuju ke seberang sana, yaitu Komplek Graha BNI. Kira-kira berapa menit ya? Saya pun mengambil jalan menuju timur dan naik ke jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan dengan halte Transjakarta Duku Atas. Setelah turun berbelok ke kiri, saya sampai di Komplek Graha BNI dalam waktu tempuh 9 menit jalan kaki. Waktu yang seperti saya tempuh ini nantinya bisa dipangkas 2 hingga 5 menit dengan adanya proyek terbaru pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta, yakni pedestrian dek Duku Atas. Pedestrian dek ini berbentuk lingkaran dengan diameter 100 meter. Dibuat melayang dengan 7 tiang ketinggian 8 meter dari permukaan Jalan Sudirman. Nantinya pejalan kaki bisa dengan mudah mengakses semua sisi kuadran, bahkan antar moda transportasi umum hingga ke gedung perkantoran atau komersil di sekitarnya. Proyek ini sebagai salah satu dari 9 kawasan berorientasi transit dari MRT Jakarta. Jadi kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda gitu. Misalnya Lebak Bulus yang lebih ke area downtown gitu kan. Untuk Blok M kita arahkan ke area kreatif, Green Creative Hub gitu. Makanya konsepnya adalah Green Creative Hub. Kemudian untuk Duku Atas karena di sini cukup banyak public transportasi, makanya memang konsep TOD-nya adalah kolaborasi gerak gitu. Warga pun menyambut baik rencana pembangunan pedestrian dek Duku Atas ini. Boleh sih, mungkin lebih gampang juga ke seberangnya ya. Boleh sih, setuju lah. Bagus sih ya, dalam artian ya kalau untuk menyeberang itu kan lebih cepat. Kalaupun nanti ada ibaratnya hujan, turun segala macam kan artinya orang-orang nggak akan kehujanan maupun kepanasan ya. Jadi ya biar lebih cepat aja. Kan banyak juga kan yang gunakan. Proyek bernilai sekitar 300 miliar rupiah ini rencananya akan dimulai November tahun ini dan selesai akhir tahun 2028. Putri Demes, Jakarta.